Bukan hanya sekedar nabi nubuatan yang tergenapi, bahkan diimani dialah Tuhan. Kenapa iman saya Katolik? Karena saya tidak bisa menerima seorang imam yang lebih berdosa daripada saya, dan imam saya harus yang memperoleh imamat kudus dalam Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Dan saya diajarkan oleh Yesus Kristus untuk menjadi manusia rendah hati dan melakukan hukum Taurat serta menyayangi sesama sendiri. Apabila memperkusi iman, saya harap memahami kenapa. Pada tulisan ini, Tuhan memberkati kita semua manusia. 1. Nubuatan apa yang digenapi oleh Kristus? Nubuat suku Yehuda. Ada pada kitab Kejadian pasal 49 ayat 10. Tergenapi pada Injil Lukas pasal 3 ayat 23 dan ayat 33. Nubuat rumah Daud. Ada pada kitab Yeremia pasal 23 ayat 5. Tergenapi pada Injil Lukas pasal 3 ayat 23 dan ayat 31. Nubuat memasuki Yerusalem dengan keledai. Ada pada kitab Zaharia pasal 9 ayat 9. Tergenapi pada Injil Matius pasal 21 ayat 1-8. Nubuat lahir di Betlehem. Ada pada kitab Mika pasal 5 ayat 2. Tergenapi pada Injil Matius pasal 2 ayat 1. Nubuat diperkenalkan oleh seorang utusan. Ada pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 3. Tergenapi pada Injil Matius pasal 3 ayat 1-3. Nubuat tubuh tertusuk dalam penyaliban. Ada pada kitab Zaharia pasal 12 ayat 10. Tergenapi pada Injil Yohanes pasal 19 ayat 34. Nubuat diistirahatkan bersama orang kaya. Ada pada Yesaya pasal 53 ayat 9. Tergenapi dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57-60. Nubuat menahan luka dan memar. Ada pada Yesaya pasal 53 ayat 5. Tergenapi dalam Injil Matius pasal 27 ayat 26. Nubuat pelayanan pengajaran dan penyembuhan. Ada pada Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2, pasal 32 ayat 3-4, pasal 35 ayat 5. Tergenapi dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35. Dan dalam Injil Lukas 4 ayat 17-21. Nubuat tiba sebelum bait suci dan Yerusalem dihancurkan. Ada pada Daniel pasal 9 ayat 26. Tergenapi bait suci, Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi, nubuat diberi label Tuhan dan Allah. Ada pada Yeremia pasal 23 ayat 6, dan Yesaya pasal 9 ayat 6. Tergenapi dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Dan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Nubuat dibunuh 483 tahun setelah dekrit untuk membangun kembali Yerusalem. Ada pada Daniel pasal 9 ayat 25-26. Tergenapi Injil, sejarah. Kristus mati sekitar tahun 30 Masehi. Nubuat diam di hadapan para penuduh. Ada pada Yesaya pasal 53 ayat 7. Tergenapi dalam Injil Matius pasal 27 ayat 12. Kedua, seberapa besar kemungkinan Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan itu secara kebetulan?
Kedua, seberapa besar kemungkinan Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan itu secara kebetulan? Perkiraan konservatif, 1 dari 1017. Ketiga, apa yang ditunjukkan oleh nubuat-nubuat yang tergenap ini? Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan, dan karena Mesias bersifat ilahi, hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. 4. Penerapan pelajaran. Minggu ini, diskusikan penggenapan nubuatan tentang Mesias dengan orang yang tidak percaya. Sajikan daftar nubuatan yang digenapi Yesus ratusan tahun setelah nubuatan tersebut. Gunakan ilustrasi Texas untuk menunjukkan ketidakmungkinan bahwa nubuatan ini digenapi secara kebetulan. Di ruang di bawah, catat reaksinya. B. Bagikan ilustrasi berikut ini kepada orang belum percaya yang sama. Seorang peramal memperkirakan 50 hal tentang Anda. Semuanya menjadi kenyataan kecuali satu. Yang terakhir bersyarat, jika Anda berkendara di jalan tertentu pada hari tertentu, Anda akan mati dalam kecelakaan mobil yang membara. Maukah Anda berkendara di jalan itu? Mengingat fakta bahwa Yesus menggenapi setidaknya 49 nubuatan Alkitab, semuanya menjadi kenyataan, apakah Anda akan mengabaikan satu nubuatan lagi yang mengatakan bahwa jika Anda tidak menerima Yesus, Anda akan terpisah dari Tuhan selamanya?